Hey guys, di video ini kita akan membahas materi kesetimbangan ion-ion dalam larutan, yaitu bab hidrolisis garam. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Hidrolisis berasal dari dua kata, yaitu hydro, yang artinya air, dan lysis, yang artinya penguraian. Jadi, hidrolisis garam dapat didefinisikan sebagai reaksi penguraian garam oleh air sehingga menghasilkan larutan yang bersifat asam atau basa. Reaksi penguraiannya memakai konsep asam basa Bronsted-Lowry dan dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan, di sebuah wadah yang berisi air, kita masukkan sejumlah senyawa garam yang berwujud padat yang mudah larut dalam air. Garam tersebut akan larut dan terdisosiasi oleh molekul-molekul air menjadi ion-ion, di mana ion positif atau kation, biasanya berasal dari basa lemah, akan bereaksi dengan air, membentuk kesetimbangan menghasilkan ion H positif, sehingga bersifat asam. Sementara, ion negatif atau anion, biasanya berasal dari asam lemah, akan bereaksi dengan air, membentuk kesetimbangan menghasilkan ion OH negatif, sehingga bersifat basa. Nah, ingat ya guys, hanya ion yang berasal dari asam atau basa lemah saja yang dapat terhidrolisis. Reaksi hidrolisis garam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hidrolisis sebagian, hidrolisis total, dan tidak terhidrolisis. Garam yang tidak terhidrolisis merupakan garam yang berasal atau terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, yang mana pada bab ini tidak kita bahas, karena sudah dibahas di bab asam basa. Di video ini, kita akan berfokus pada garam yang terhidrolisis sebagian, di mana dibagi menjadi 2 guys, yaitu yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa lemah, serta yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Lalu, garam yang terhidrolisis total yang terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa lemah. Oke guys, kita bahas garam yang terhidrolisis sebagian atau parsial. Yang pertama, hidrolisis parsial bersifat asam, terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya, yaitu NH4Cl. Reaksi hidrolisisnya dimulai dengan garam NH4Cl akan terdisosiasi dalam air, menjadi ion NH4 positif dan ion Cl negatif. Ion NH4 positif yang berasal dari basa lemah akan mendonorkan protonnya ke air, menghasilkan ion H3O positif yang bersifat asam. Sedangkan ion Cl negatif yang berasal dari asam kuat tidak terhidrolisis. Di reaksi hidrolisis ini, harap diperhatikan ya guys, arah panahnya. Yang dua arah hanya terhidrolisis atau berasal dari asam atau basa lemah guys. Untuk menentukan pH-nya, kita bisa menghitung konsentrasi H positif karena bersifat asam, di mana rumus konsentrasi H positif sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garam dikali valensi. Valensi di sini merupakan jumlah dari ion asam konjugatnya ya guys. Kalau dari contoh, berarti jumlah dari ion NH4 positifnya. Lalu, pH-nya didapat dari minus log konsentrasi H positif. Untuk mencari tahu seberapa banyak yang terhidrolisis, atau dikenal dengan istilah derajat hidrolisis dengan simbolnya alfa, yang nilainya antara 0 sampai dengan 1, bisa kita cari dengan rumus alfa sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan konsentrasi garam dikali dengan valensi. Jadi, perbedaan dengan rumus konsentrasi H positif, konsentrasi garam dan valensinya di bawah akar ya guys, jadi satu level dengan Kb-nya. Nah, agar kalian lebih paham penggunaan rumusnya, mari kita lihat contoh soalnya ya. Hitunglah
pH dari larutan 0,04 m NH4 2 kali SO4 jika diketahui nilai Kb NH3 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5. Tentukan pula berapa persen derajat hidrolisisnya. Pada soal ini, amonium sulfat atau NH4 2 kali SO4 terdisosiasi dalam air membentuk 2 ion NH4 positif dan ion SO42 negatif. Ion NH4 positif merupakan asam konjugat yang berasal dari basa lemah NH3, sehingga akan terhidrolisis oleh air. Jumlah ion konjugat yang ditandai dengan koefisien 2 disebut dengan valensi. Oke, pertama kita tentukan dulu pH dari konsentrasi ion H positif karena garamnya bersifat asam. Rumusnya yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali dengan valensi, sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 5 kali 0,04 dikali dengan 2. Kita dapatkan sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Selanjutnya, pH-nya bisa kita hitung dari minus log konsentrasi H positif sama dengan minus log 2 kali 10 pangkat minus 5,5. Hasilnya sama dengan 5,5 kurang log 2. Berikutnya, menentukan persen derajat hidrolisis dengan rumus alfa sama dengan akar Kw dibagi dengan Kb kali konsentrasi garam dikali dengan valensi, sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 5 kali 0,04 kali 2. Hasilnya kita dapatkan alfanya sama dengan 7,9 kali 10 pangkat minus 5. Untuk persen alfanya, nilai alfa tersebut kita kali dengan 100% guys. Jadi, 7,9 dikali 10 pangkat minus 5 kali 100% kita dapatkan sebesar 0,0079%. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dicampurkan 100 ml larutan NH4OH 0,01 m dengan 100 ml larutan HCl 0,01 m. Hitunglah pH campuran jika diketahui nilai Kb NH3 sama dengan 10 pangkat minus 5. Nah, kita lihat bahwa pada soal ini garamnya belum terbentuk guys. Maka, harus kita reaksikan terlebih dahulu untuk mendapatkan mol garamnya. Kemudian, nanti kita bisa mencari molaritas garam dan konsentrasi H positifnya. Jadi, NH4OH bereaksi dengan HCl, membentuk NH4Cl dan H2O. Ingat ya guys, setiap menuliskan persamaan reaksi, harus langsung kita setarakan koefisiennya. Kebetulan di sini sudah setara. Jadi kita lanjut menghitung mol masing-masing. Mol mula-mula masing-masing dihitung dengan mengalihkan molaritas dengan volumenya. Untuk NH4OH, kita dapatkan sebesar 1 milimol dari 0,01 dikali dengan 100 ml. Untuk HCl juga sama guys, kita dapatkan sebesar 1 milimol. Sementara, produk belum ada di mula-mula. Berikutnya, yang bereaksi, kita tentukan reaksi pembatasnya guys. Karena masing-masing mol dan koefisiennya sama, maka kedua reaksi sama-sama habis bereaksi ya guys. Jadi NH4OH-nya 1 dan HCl-nya juga 1 milimol. Kemudian, garam NH4Cl yang terbentuk juga sebanyak 1 milimol dan airnya 1 milimol. Jadi, di akhir reaksi, mol NH4OH dan HCl tidak bersisa guys. Untuk garam NH4Cl-nya terbentuk sebanyak 1 milimol dan airnya 1 milimol. Dari mol garam ini, kita tentukan konsentrasi ion H positif. Konsentrasi H positif sama dengan akar Kw dibagi dengan Kb dikali dengan konsentrasi garam kali dengan valensi. Sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 dikali dengan 1 dibagi dengan 200 guys. Di sini,
Satunya merupakan mol garam, yaitu mol N64Cl, dibagi dengan volume dari campuran, guys. Kenapa? Karena garamnya terbentuk setelah masing-masing reaksinya bercampur. Untuk valensinya sama dengan 1 ya, guys, karena jumlah ion Na4 positifnya hanya 1. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 2,24 dikali 10 pangkat minus 6. Berikutnya, kita hitung pH dari minus log konsentrasi H positif. Sama dengan minus log 2,24 dikali 10 pangkat minus 6. Kita dapatkan hasilnya sama dengan 6 kurang log 2,24. Maka, pH campuran sama dengan 6 kurang log 2,24. Jadi, nanti di soal, harap diperhatikan ya guys, apakah garamnya sudah ada di soal, seperti contoh soal sebelumnya, atau garamnya belum terbentuk guys, seperti pada contoh soal ini. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yang kedua, garam yang terhidrolisis parsial bersifat basa, terbentuk dari reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Contohnya, yaitu NaCH3COO atau natrium asetat. Reaksi hidrolisisnya dimulai dengan disosiasi NaCH3COO menghasilkan ion Na positif dan CH3COO negatif. Ion CH3COO negatif yang berasal dari asam lemah menerima proton atau H positif dari air, sehingga menghasilkan ion OH negatif yang bersifat basa. Sementara, ion Na positif yang berasal dari basa kuat tidak terhidrolisis oleh air. Untuk menentukan pH larutan, karena bersifat basa, maka kita hitung konsentrasi OH negatif dengan rumus sama dengan akar Kw dibagi dengan Ka dikali dengan konsentrasi garam dikali valensi. Dari sini, kita bisa menghitung pOH sama dengan minus log dari konsentrasi OH negatifnya, lalu pH-nya dari 14 kurang pOH. Dan derajat hidrolisis atau alfa sama dengan sebelumnya guys, nilainya antara 0 hingga 1, dan dapat kita cari dengan rumus alfa sama dengan akar Kw dibagi dengan Ka kali konsentrasi garam dikali dengan valensi. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya ya. Berapa gram natrium asetat harus dilarutkan dalam air sampai volumenya menjadi 800 ml agar diperoleh larutan yang pH-nya 9 kurang log 8. Diketahui pH larutan 0,02 m CH3COH sama dengan 4 kurang log 4. Oke, jadi dalam suatu wadah berisi air dengan volume 800 ml, dimasukkan ke dalamnya garam natrium asetat, sehingga pH campuran menjadi 9 kurang log 8. Yang ditanyakan adalah berapa massa NaCH3COO. Karena garamnya bersifat basa, dan diketahui pH campurannya guys, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita bisa hubungkan dengan konsentrasi OH negatif, di mana rumusnya sama dengan akar Kw dibagi dengan Ka kali konsentrasi garam dikali dengan valensi. Massa garam nanti dapat kita tentukan dari molaritas garamnya guys. Namun, di rumus ini kita belum memiliki harga Ka ya kan? Maka, pertama kita cari dulu nilai Ka asam asetat. Rumusnya dengan menggunakan konsentrasi H positif dari asam lemah guys, yaitu konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali dengan M. Nilai konsentrasi H positif didapat dari pH asam asetat, yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 4 sama dengan akar Ka dikali dengan 0,02. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kedua ruasnya guys. Sehingga 16 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan Ka dikali 0,02. Dan Ka-nya kita dapatkan sebesar 8 kali 10 pangkat minus 6.
Selanjutnya, mencari konsentrasi garam. Kita dapatkan dari pH campuran, yaitu 9 kurang log 8. pOH-nya sama dengan 14 dikurang 9 kurang log 8, sama dengan 5 tambah log 8. Maka konsentrasi OH negatifnya sama dengan, di sini kita lihat bahwa lognya bernilai positif guys. Karena tanda lognya positif, cara cepatnya angka di lognya kita 1/kan guys. Jadi, 1/8 kali 10 pangkat minus 5 molar. Dalam air, garam NaCl3COO terdisosiasi menjadi ion Na positif dan CH3COO negatif. Di sini kita lihat ion CH3COO negatifnya 1 ya guys, jadi valensinya bernilai 1. Konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kw dibagi Ka kali konsentrasi garam dikali valensi. Konsentrasi OH negatifnya sebesar 1/8 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi 8 kali 10 pangkat minus 6 kali konsentrasi garam dikali dengan 1. Sekali lagi, untuk menghilangkan akar, maka kita kuadratkan kedua ruasnya guys. Sehingga 1/64 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1/8 kali 10 pangkat minus 8 kali konsentrasi garam. Dan kita dapatkan konsentrasi garamnya sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 3 molar. Jadi, massa dari NaCl3COO kita dapatkan dari konsentrasi garamnya sama dengan massa dibagi dengan mR dikali dengan 1000 per volume dalam satuan mililiter. 1,25 kali 10 pangkat minus 3 sama dengan massa dibagi dengan 82 kali 1000 bagi 800. Massa sama dengan 1,25 kali 10 pangkat minus 3 kali 82 kali 800 bagi dengan 1000. Kita dapatkan sebesar 0,082 gram. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi yang berikutnya. Garam terhidrolisis total. Garam ini terbentuk dari reaksi antara asam lemah dengan basa lemah. Contohnya yaitu amonium asetat atau NH4CH3COO. Reaksi hidrolisisnya dimulai dengan disosiasi NH4CH3COO dalam air, membentuk ion NH4 positif dan CH3COO negatif. Ion NH4 positif akan mendonorkan proton atau H positif ke air, sehingga menghasilkan ion H3O positif yang bersifat asam. Ion CH3COO negatif mendapatkan proton atau H positif dari air, sehingga menghasilkan ion OH negatif yang bersifat basa. Nah, karena keduanya menghasilkan ion yang bersifat asam dan basa guys, untuk sifat larutannya, yaitu sifat asam basanya, bergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Di mana, bila nilai Ka besar dari nilai Kb, maka larutannya atau campurannya bersifat asam. Bila nilai Ka kecil dari Kb, maka campurannya bersifat basa. Dan bila nilai Ka sama dengan nilai Kb-nya, maka campurannya akan bersifat netral atau pH-nya 7. Selanjutnya, untuk menentukan pH dari campuran, kita bisa langsung menghitung konsentrasi H positifnya guys, yaitu akar dari Kw dibagi dengan Kb dikali dengan Ka. Jadi, walaupun sifat larutannya asam atau basa guys, langsung aja kalian cari dengan konsentrasi H positifnya guys. Namun, tetap boleh juga kalian gunakan dengan mencari konsentrasi OH negatif guys. Nanti Kw-nya dibagi dengan Ka lalu dikali dengan Kb. Oke, dari konsentrasi H positifnya, kita bisa mencari pH dengan rumus minus log dari konsentrasi H positif. Dan untuk derajat hidrolisisnya, yang disimbolkan dengan alfa, masih sama guys, nilainya antara 0 sampai dengan 1, dicari dengan rumus alfa sama dengan akar KH. Nah, di sini agak sedikit berbeda ya guys.
karena kalau hidrolisis total berarti kedua ionnya sama-sama bereaksi dengan air. KH di sini merupakan tetapan hidrolisis guys, di mana kita bisa mencari KH dengan rumus KW dibagi dengan Ka kali Kb. Nah, agar lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Ke dalam 300 ml larutan 0,16 m CH3COH yang pH-nya 4 kurang log 4, dimasukkan 300 ml larutan NH4OH 0,004 m yang pH-nya 10 tambah log 2. Hitunglah pH campurannya. Oke, jadi untuk menghitung pH campuran, kita perlu nilai Ka dan Kb dari masing-masing komponennya guys. Sementara di sini belum diketahui. Jadi, kita harus mencarinya secara terpisah guys, dari tiap-tiap komponennya. Pertama, kita cari dulu nilai Ka dari CH3COH. CH3COH merupakan asam lemah guys. pH-nya sudah diketahui, yaitu sebesar 4 kurang log 4. Konsentrasi H positifnya kita dapatkan sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 4 molar. Maka, nilai Ka kita hitung dari konsentrasi H positifnya sama dengan akar Ka dikali dengan M. 4 dikali dengan 10 pangkat minus 4 sama dengan akar Ka dikali dengan 0,16 molar. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga 16 kali 10 pangkat minus 8 sama dengan Ka kali 0,16. Kita dapatkan Ka-nya sama dengan 10 pangkat minus 6. Selanjutnya, kita cari nilai Kb guys, dari NH4OH-nya. Di sini NH4OH merupakan basa lemah guys. pH-nya diketahui 10 tambah log 2. Jadi pOH-nya bernilai 4 kurang log 2. Dan konsentrasi OH negatifnya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 molar. Nilai Kb kita dapatkan dari rumus basa lemah, yaitu konsentrasi OH negatif sama dengan akar Kb dikali dengan M. 2 kali 10 pangkat minus 4 molar sama dengan akar Kb dikali dengan 0,004 molar. Untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan kedua ruasnya, sehingga 4 dikali 10 pangkat minus 8 sama dengan Kb dikali dengan 0,004. Dan kita dapatkan Kb-nya sama dengan 10 pangkat minus 5. Berikutnya, kita bisa hitung konsentrasi H positif dalam campuran, di mana konsentrasi H positif sama dengan akar Kw dibagi dengan Kb dikali Ka. Sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dibagi dengan 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya sama dengan 10 pangkat minus 7,5 molar. Maka, pH campurannya sama dengan minus log dari konsentrasi H positif sama dengan minus log 10 pangkat minus 7,5 sama dengan 7,5. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Jika di antara teman-teman masih ada yang bingung, atau mungkin ada yang ingin bertanya seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan like serta share video ini jika kamu suka, dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel ini, sehingga kamu bisa mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya. Semangat belajar!